Pemirsa, mulai bulan depan tanggal 1 April 2022 pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Artinya, dengan kenaikan PPN 1%, maka mulai bulan depan masyarakat akan semakin terbebani saat membeli berbagai jenis kebutuhan, termasuk makan di restoran akan semakin mahal. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Banyak pihak terutama pengusaha yang meminta pemerintah menunda kenaikan PPN dengan alasan Indonesia masih dalam tahap pemulihan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengatakan penerimaan pajak ini nantinya akan difokuskan untuk distribusi program sosial pemerintah, vaksinasi, dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga berencana pemirsa mengerek tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025 yang rentangnya kira-kira 5 hingga 15%. Apa sih sebetulnya alasan pemerintah menaikkan PPN dan apa saja dampak kenaikan PPN terhadap perekonomian dan masyarakat? Saya akan mengulasnya dalam PPN naik, negara untung, masyarakat atau rakyat puntung. Kenaikan PPN ini pemirsa dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak guna memulihkan perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 telah didesain untuk belanja sebesar 2.714,2 triliun rupiah dengan potensi penerimaan pajak sebesar 1.265 triliun. APBN Indonesia sayangnya masih defisit lebih dari 3%. Nah, namun karena ada Undang-Undang Nomor 2, pemerintah masih bisa memperlebar defisit di atas 3% dari PDB Indonesia. Dengan instrumen ini, pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mendesain defisit APBN 2022 sebesar 868 triliun atau setara dengan 4,85% PDB. Penerimaan PPN sepanjang tahun 2021 sebesar 551 triliun. Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan dengan penyesuaian PPN menjadi 11% di sini pemirsa, dengan penyesuaian ini diharapkan pundi-pundi kas negara bisa bertambah di kisaran 41%. Ini angka yang sangat signifikan menambah arus kas masuk. Pertimbangan lain mengapa pemerintah melanjutkan kebijakan ini adalah keberlanjutan regulasi dan kepastian hukum karena memang sejak awal Undang-Undang HPP ini ditetapkan pada 2021 dan sudah dihitung secara seksama tentang waktu pelaksanaannya yakni 1 April 2022. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menolak, ada juga yang mendukung. Alright, dan pemirsa ini Kamar Dagang dan Industri Indonesia salah satu pihak yang mengklaim atau mendukung kebijakan pemerintah, mengklaim tarif pajak pertambahan nilai ini dari 10 hingga 11%, dari 10 menjadi 11% tidak akan berdampak signifikan terhadap inflasi. Ini katanya. Karena menurut Ketua Kadin Arsyad Rashid, harga sejumlah barang naik adalah memang imbas dari ketidakstabilan politik global, khususnya konflik Rusia-Ukraina dan masalah rantai pasok selama pandemi. Senada dengan Ketua Kadin, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik mengatakan bahwa justru kenaikan dari PPN 10 hingga menjadi 11% ini akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan juga untuk menekan defisit APBN. Meski mendukung kebijakan ini, Kadin berharap pemerintah tetap dapat menjaga daya beli masyarakat saat Lebaran dan juga Ramadan nanti. Di sisi lain, banyak pihak khususnya kalangan pengusaha pemirsa mengusulkan agar pemerintah bisa menunda kenaikan PPN yang mulai pada kuartal 2 tahun 2022. Apalagi menjelang bulan Ramadan harga-harga semakin mahal. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI, Sarman Simanjorang mengatakan sedikitnya ada 5 alasan kenaikan PPN harus ditunda. Yang pertama, kondisi ekonomi nasional baru bangkit dan belum stabil, daya beli masyarakat masih fluktuatif. Yang kedua, kondisi ekonomi global karena dampak pandemi COVID-19 belum pulih. Ditambah adanya konflik Rusia-Ukraina yang memicu harga minyak dunia dan berimbas pada kenaikan harga berbagai komoditas dan BBM. Dan yang ketiga, Indonesia tengah dihadapkan dengan gejolak kenaikan harga pokok pangan. Yang keempat, Ramadan dan Lebaran kian dekat, tanpa kenaikan PPN pun harga pokok pangan dan lainnya akan naik. Dan yang kelima,
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pemerintah ini terbuka untuk menunda kenaikan PPN. Nah, senada dengan HIPI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga meminta pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN pada awal April mendatang dengan alasan masyarakat Indonesia belum pulih pasca adanya Omikron. APPBI menjelaskan sebagian besar masyarakat yang berbelanja ke pusat perbelanjaan adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah yang saat ini perekonomiannya tengah tertekan. Ditambah lagi kenaikan harga sejumlah komoditas akan membuat masyarakat menahan berbelanja. Masyarakat kini lebih fokus cenderung menambah dana darurat dan tabungan. Selanjutnya, ya, dampak kenaikan PPN 11%. Ekonom Korup Peter Abdullah mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat atau momentumnya tidak pas untuk menaikkan PPN. Paling cepat tahun depan karena akan menambah beban masyarakat. Peter mengatakan akan lebih bijak jika pemerintah memberikan insentif terlebih tren inflasi sedang meningkat. Kenaikan PPN saat ini dikhawatirkan menjadi bumerang bagi pemerintah. Bukannya meningkatkan perekonomian, justru akan memperlambat pemulihan ekonomi. Senada dengan Peter, ekonom Bima Yudhistira juga memperkirakan kenaikan PPN 11% akan mendorong inflasi berada di atas 1,4% pada April 2022. Dan ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan harga BBM, tarif data listrik, non-subsidi, dan penyesuaian harga gas LPG. Belum lagi Lebaran dan Idul Fitri, permintaan bahan pokok akan meningkat, serta daya beli masyarakat akan berdampak khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah membuat target pertumbuhan ekonomi secara agregat tumbuh 5,2%, sedangkan 57%, ini pemirsa, 57% PDB ditopang oleh sektor konsumsi. PPN adalah jenis pajak yang pembebanannya ditanggung oleh dan dibayar oleh konsumen akhir, yakni masyarakat. Kalau pemerintah menaikkan PPN tentu akan memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Ajib juga menambahkan kenaikan PPN 1% ini akan memicu inflasi. Pemerintah membuat target inflasi hanya di angka 3%, tapi dengan tambahan tarif PPN ini inflasi bisa bertambah menjadi 0,4% secara agregat di akhir tahun 2022. Dan pemirsa, tentunya keputusan ada di tangan pemerintah. Kita sebagai warga negara sekaligus pembayar pajak akan menunggu nih aspek mana yang akan menjadi prioritas pemerintah.